warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. إخوان dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami Syuhada, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita memasuki tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua kembali dikumpulkan untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih bersama Imam Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah melalui kitab yang beliau tulis ini, kitab yang tentunya mudah-mudahan termasuk kitab yang penuh dengan keberkahan, karena banyak sekali manusia yang mendapatkan hidayah, bisa memperbaiki dirinya untuk lebih taat kepada Allah setelah membaca kitab beliau ini, kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman bagi orang-orang saleh. Nah, dan kita telah sampai pada al-hadits tsalits, hadis yang ketiga ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhai dirinya, qalat, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath. Nabi katakan tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota suci Makkah. Al-fath di sini maksudnya adalah fathu Makkah. Ya, walakin jihadun wa niyyatun, melainkan yang masih ada hanyalah jihad dan juga niat. Nah, wa idza istinfirtum fanfiru, maka apabila kalian dipanggil untuk berperang, tentu berperang di jalan Allah fisabilillah, maka dikatakan segeralah untuk berangkat. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Baik, kita akan bahas kandungan makna dari hadis ini. Yang pertama, tidak ada lagi hijrah. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah hijrah yang terjadi setelah peristiwa Fathu Makkah, berpindahnya kaum muslimin dari negeri yang saat itu dikuasai oleh orang kafir, oleh orang musyrikin Quraisy, sehingga kaum muslimin tidak bisa leluasa lagi untuk beribadah, bahkan terancam jiwanya. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin, diawali prosesnya kaum muslimin dulu yang diizinkan untuk hijrah, baru belakangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa itu adalah hijrah yang seperti terjadi di awal-awal fase perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi ketika kota suci Mekah berhasil ditaklukkan,
Dan pada akhirnya kota suci Mekah pun berhasil ditaklukkan di tahun berapa? 8 Hijriah. Ya, ketika Rasul hijrah ke kota suci Madinah membangun kekuatan, maka pada akhirnya di tahun ke-8 Hijriah Allah memberikan kemenangan buat kaum muslimin. Ya, sehingga kota suci Mekah berhasil kembali direbut, ditaklukkan tanpa ada pertumpahan darah. Ya, setelah peristiwa hijrah yang seperti itu tidak ada lagi. Ya, kenapa? Setelah peristiwa Fathu Mekah, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah, karena Mekah sudah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Mekah kembali menjadi negeri kaum muslimin, negeri Islam. Bahkan Allah akan terus jaga sampai terjadinya hari kiamat, sehingga tidak perlu lagi hijrah ke Mekah. Ya, karena Mekah menjadi negeri bagi kaum muslimin. Masya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat itu menyebutkan tentang fadailnya, keutamaannya. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Allah perintahkan manusia untuk hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan juga orang-orang yang berhijrah di jalan, berjihad di jalan Allah, mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah. Masya Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah sebutkan sekaligus orang beriman, orang yang hijrah, dan juga orang yang berjihad. Mereka ini golongan orang-orang yang rasa harapnya kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya sangat besar. Ya, tentu kita menjadi faham hijrah ini termasuk bagian dari bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan memiliki keutamaan. Ya, Allah menggandengkan antara iman, hijrah, dan juga jihad dalam ayat itu sekaligus. Begitu juga dalam surah Al-Hajj ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah ya di jalan Allah, summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Ya, kemudian mereka terbunuh atau mereka mati, maka benar-benar Allah akan berikan kepada mereka rezeki yang baik. Apa balasan Allah? Rezeki yang dimaksudkan di sini apa? Al-Jannah, surga. Masya Allah. Wa inna Allaha lahuwa khairul raziqin, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat ini juga kembali menegaskan tentang keutamaan hijrah. Hijrah menjadi salah satu jalan yang memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Maka pantas kalau kemudian kita menjadi faham hijrah itu adalah ibadah. Ya. Bahkan dalam satu kesempatan di dalam hadis yang derajat sanadnya sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayhi. Beribadah di masa fitnah. Kita ini akhir zaman, masa fitnah. Fitnah apa yang begitu keras dirasakan oleh kaum muslimin di akhir zaman? Fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Ya. Nabi katakan beribadah di masa-masa fitnah itu seperti berhijrah ke jalanku atau berhijrah kepada diriku. Masya Allah. Ya, nah, berarti kita faham pahala beribadah di masa fitnah itu dibersamakan dengan hijrah kepada Rasulullah SAW. Artinya pahala hijrah itu sangatlah besar. Ajrun azim. Masya Allah. Bahkan Nabi menjadikan standar orang yang harus lebih diprioritaskan untuk menjadi imam. Ya. Itu diantaranya dilihat
dilihat dari apakah orang ini pernah hijrah, masya Allah, atau apakah dia orang termasuk yang hijrah lebih dulu. Luar biasa juga. Jadi standar di mana Nabi SAW menjadikan orang ini layak jadi imam atau tidak, di antara pertimbangannya adalah dia termasuk yang paling dulu hijrah atau belakangan. Ya, Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya ummul qauma aqra'uhu li kitabillah, yang menjadi imam pada satu kaum itu yang layak adalah orang yang paling mahir dalam qiraatul Quran. Yang ketiga, kalau kita memang diamanatkan mengurusi masalah masjid, jadi DKM, ya, maka perhatikan orang yang kita tempatkan untuk menjadi imam. Pertama kriterianya adalah orang yang paling mahir, aqra'uhu li kitabillah, orang yang paling mahir di dalam bacaan Al-Quran. Standar bacaan Al-Quran yang paling bagus. Ya. Kemudian fadl keutamaan berikutnya kalau dia punya hafalan yang lebih banyak. Standar bacaannya sama-sama bagus kan? Cuma yang satu ini lebih banyak hafalannya, maka dia lebih afdal. Jadi bukan karena abahnya, ayahnya yang wakaf itu tanah untuk dibangun masjid, bukan. Ini yang problem. Ya Allah, susah Ustaz digesernya. Kenapa bacaannya tidak sesuai standar? Nabinya yang wakaf itu. Ya Allah, jangan gitu semua. Ya, sampai-sampai ya memprihatinkan kalau kita dengar bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau terjadi seperti itu, sah ya sholatnya. Bisa jadi sah. Syaratnya semua makmumnya bacanya juga ngamin. Jadi kalau semua makmumnya bacanya ngamin, memang sah imam yang kayak begitu. Tapi kalau ada satu saja yang bacaannya, masya Allah, tertentu fasalatul lisan, nggak sah. Dia harus berumur. Karena standar orang paling layak menjadi imam adalah aqra'uhu li kitabillah, orang yang paling mahir dalam bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, jika mereka sama dari sisi ya, kecakapan bacaan Al-Qur'annya, fa'alamuhum bis-sunnah, maka kriteria berikutnya adalah orang yang paling ngerti tentang sunnah. Ya, berarti berkaitan dengan keilmuan, keaiman. Fa'in kanu fis sunnati sawa'an, kalau dari sisi kedalaman pemahaman tentang sunnah juga kita anggap sama, ya Nabi katakan, ya, saya taqimuhu hijratan, ya, maka mana yang lebih dulu hijrah di antara dua orang itu, masya Allah. Ya, dari sini kita paham hijrah itu adalah aktivitas yang mulia. Ya. Bahkan orang-orang yang berhijrah itu akan mendapatkan ganjaran keutamaan yang sangat mahal, prestisius, mewah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Irwaul Ghalib jilid kelima halaman 121. Nabi SAW pernah bersabda, "Faqultu la ubali'uka ya Rasulullah hatta taghfirani ma taqaddama min dhanbi." Masya Allah. Ini perkataan dari salah seorang sahabat yang namanya Amr ibn Al-As. Ketika beliau mau masuk Islam, beliau datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Aku tidak akan membaiatmu ya Rasul sampai semua dosaku yang telah lalu diampuni." Masya Allah. Jadi ada tawar-tawarnya, ada bergaining, tapi dalam urusan akhirat. Dia mau masuk Islam, asal dosa-dosa di masa lalu itu diampuni semua oleh Allah. Ya, makanya dia katakan, "Aku tidak akan membaiatmu ya Rasul sampai aku benar-benar yakin semua dosaku di masa lalu diampuni." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Al-As bercerita kepada kita semua hakikatnya. Rasul berkata kepada diriku, "Ya Amr, amma alimta anna al-hijrata tajubbu ma qablaha." Wahai Amr, tidakkah kau mengetahui bahwasanya aktivitas hijrahnya engkau itu akan menghapuskan dosa-dosamu di masa lalu. Masya Allah.
tajubu ma qablaha min adh-dhunub. Karena hijrahmu, maka itu akan menjadikan dosa-dosa di masa lalu diampuni. Ya Amr, ama alimta anna al-Islam yajubu ma kana qablahu min adh-dhunub. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ya wahai Amr, tidakkah kau mengetahui bahwasanya Islam, jika engkau memeluknya, maka sesungguhnya Islam itu akan menghapuskan semua dosa-dosa di masa lalu. Masya Allah. Jadi selain Islam, amalan hijrah juga menjadi hal yang menjadikan dosa-dosa kita di masa lalu akan diampuni oleh Allah. Ini ganjaran luar biasa, ganjaran yang sangat mahal. Maka kita ini biasa tergiur dengan sesuatu yang mahal, yang mewah. Hijrah di antaranya gimana? Ya Allah. Ya, di hadis tersebut Rasul membandingkan antara Islam dan juga hijrah. Kedua-duanya merupakan amalan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa luar biasa? Karena bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang di masa lalu. Makanya kita beruntung. Allah jadikan kita semua sebagai muslimah. Ya, karena Islam itu adalah penyelamat. Baik, kita akan coba memahami apa sih sebenarnya makna hijrah. Secara bahasa hijrah itu artinya at-tarku, meninggalkan. Ketika dalam surah Al-Muzammil kita baca di ayat ke-10, wahjurhu hajran jamila, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Kalau ada orang mau kita, ya, membuli kita, mencaci maki kita, tinggalkan itu mereka, tapi dengan cara yang baik. Allah menggunakan dalam ayat ini kata hajran, satu akar kata dengan hijrah. Ya, wahjurhum hajran jamila, yang artinya tinggalin. Jadi makna hijrah secara bahasa adalah meninggalkan. Adapun makna hijrah secara istilah itu adalah meninggalkan satu tempat, ya, menuju ke tempat yang lain. Dan para ulama kemudian menjabarkan ada keterkaitan yang sangat kuat antara makna hijrah secara bahasa dengan secara istilah. Makanya kemudian hijrah itu pun terbagi menjadi dua. Yang pertama hijrah dengan anggota tubuh, al-hijratu bil jasadi, ya, atau al-hijratu bil hissiyah, hijrah dengan anggota tubuh dalam badan kita. Jadi hijrah yang kedua, al-hijratu bil qalbi al-ma'nawiyah, hijrah dengan hati. Kita akan jelaskan satu persatu. Ya. Jadi macam-macam hijrah ada dua, ya. Hijrah dengan jasad, dengan fisik. Dan yang kedua hijrah dengan hati. Ya, kalau hijrah dengan fisik itu berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Yang Nabi katakan pada hadis ketiga yang sedang kita bahas ini, ya, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah lagi setelah peristiwa Fathu Makkah. Itu kaitannya dengan hijrah secara fisik. Ya, hijrah secara fisik. Nah, hijrah secara fisik yang dimana lebih khusus lagi perpindahan dari Mekah menuju negeri lain. Karena kita ketika membahas sejarah Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang saat itu di Mekah pernah beberapa kali melakukan hijrah selain ke Madinah. Kemana aja? Habasyah. Satu lagi ke Taif. Ya, dan terakhir ke Madinah. Nah, makanya setelah Mekah ditaklukkan, kembali dikuasai oleh kaum muslimin, tidak ada lagi. Tidak boleh lagi itu orang hijrah dari Mekah ke negeri lain. Kenapa? Mekah dulu dikuasai, itu maksudnya. Jadi tidak ada hijrah lagi setelah peristiwa Fathu Mekah yang kaitannya tidak boleh itu orang-orang yang ada di kota suci Mekah dia hijrah ke negeri untuk mengamalkan agamanya. Kenapa? Mekah sudah menjadi negeri terbaik. Asyrafu bu'atin ala wajhil ardh. Potongan muka bumi yang paling asyraf, yang paling mulia. Di situ ada tempat yang menjadikan ibadah kita
selalu standarnya yang minimalis gimana? Kita kadang salah konsep ya. Nah, giliran perkara akhirat kita maunya yang minimalis, gitu ya. Giliran perkara dunia maksimalis, kan gitu ya. Gimana? Maksudnya minimalis gimana? Biasanya jemaah tanya, Ustaz, boleh ya Ustaz kita sholat di balkon hotel? Ya, apalagi hotel-hotel yang dekat sekali dengan Masjidil Haram. Itu di setiap hotel disediakan Pak musolanya, ya, yang dimana tembok yang di depan kita itu kaca semua, ada tembok kaca. Jadi kita melihat itu, view-nya Ka'bah, view-nya Masjidil Haram. Secara hukum fikih sah, karena itu dianggap softnya masih nyambung. Ukuran softnya masih nyambung itu para ulama fikih menjelaskan ketika masih terlihat barisan soft yang ada di depan kita. Ya, makanya kalau yang ada di Zamzam Tower, di Sofwa, dan sebagainya, kemudian di Hilton, itu kan ring satu itu kita masih lihat tuh jemaah di bawah kita tuh yang sholat di pelataran Masjidil Haram. Maka menjadikan secara hukum fikih sholat orang-orang yang di lobi atau di balkon hotel masih sah, tapi nggak maksimal. Makanya ada biasa anjurkan kalau udah mulai capek atau kalau udah mulai lelah nih, khawatir bisa pingsan, ya kan? Ya karena kan Masjidil Haram ini halamannya di luas semua. Ya, karena bilang itu kalau benar-benar lelah, kaki berkencang di betis itu berkencang, ya. Nah, sementara sholat di balkon dulu ya, tak apa-apa. Ya. Tapi kalau udah segar nanti merapat lagi ke Ka'bah, Masya Allah. Itu gimana ya? Jadi Mekah itu menjadi negeri terbaik ya. Padahal dari satu sisi apa keindahan Mekah? Dari sisi alam nggak ada. Negeri yang gersang, ya, banyak gunung tapi gunungnya beda dengan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Gunung di Indonesia Masya Allah banyak itu pohon, otomatis udaranya pun asyik, sejuk. Coba gunung-gunung di Arab bagaimana bentuknya? Batu semua. Dan batunya pun hara. Hara itu batu-batu cadas yang keras, hitam dan sulit untuk dijelajahi dengan subhanallah. Apa indahnya? Ya, tapi menjadi begitu mulia dengan sebab adanya Ka'bah. Dan Allah jadikan Makkah menjadi kota suci selain Madinah. Subhanallah. Dari sisi keindahan alam nggak ada indahnya. Cuaca panas, ya Allah panas luar biasa. Beberapa hari yang lalu, ya kami kesempatan juga bawa jemaah masih panas, masih panas. Padahal ini dimasuk kategori mulai ada adem, tapi jemaahnya begitu sampai Ustaz panas banget. Kayak gitu semua. Ya, nggak ada indah-indahnya, tapi daya tarik magnet yang begitu besar yang menjadikan semua manusia datang ke tempat tersebut karena memang Allah muliakan Nabi tersebut. Ya, Masya Allah. Asyrafu ma'atina ala wajhil ardh wa tamahu kamu yang paling mulia. Makanya Nabi mengatakan di saat belum terusir dari negerinya, sehingga beliau harus hijrah. Terlebih orang-orang musyrikin Quraisy, mereka sudah mengerahkan al-wujuhnya untuk membunuh Nabi. Ya, yang sampai kemudian Allah perintahkan dirinya untuk hijrah bersama sahabat Abu Bakar. Di saat Nabi akan meninggalkan kota suci Mekah, beliau mengatakan, kalau bukan karena kaumku yang mengusir diriku, aku tidak akan pernah meninggalkan tanah yang paling mulia yang Allah muliakan ini. Mekah gimana? Ya, bagaimana kamu? Dia menjadi mulia dengan sebab Allah muliakan negeri tersebut bukan karena keindahan alamnya. Kalau keindahan alam lebih baik kita betah-betah aja di Indonesia. Sebagaimana orang-orang Arab begitu kenal Indonesia, khususnya puncak, mereka lupa pulang. Ya, maka kalau semua villa di daerah puncak tamat, ya. Kalau kita mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu paling lama, ya. Kalau mereka itu bisa bulanan, karena betah. Susah didapatkan kondisi yang seperti itu di Arab. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu
macam hijrah dengan anggota badan. Yang pertama, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Contohnya hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Mekah saat itu masih jadi negeri kafir. Ya, masih jadi negeri kafir. Maka kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah, bangun kekuatan. Kemudian Allah berikan kekuatan. Tahun 8 Hijriah berhasil melakukan kota suci Mekah tanpa bentuk darah. Dan jadilah Mekah menjadi negeri kaum muslimin sampai hari kiamat. Masya Allah. Maka tidak ada lagi hijrah ke sana atau dari sana, ya, menuju negeri kembali. Kemudian yang kedua, hijrah dari negeri yang tertindas kepada negeri yang aman. Ya. Baik. Meskipun keduanya adalah negeri yang kufur, masuk kategori negeri yang kufur. Contohnya hijrahnya sahabat atau kaum muslimin di fase Mekah dari Mekah ke Habasyah. Saat itu negeri Mekah, kota suci Mekah masih dikatakan negeri kufur, ya. Negeri dikuasai oleh orang kafir. Ya. Nah, jadi ada hijrah untuk kedua, itu hijrah dari negeri yang tertindas ke negeri yang aman. Masya Allah. Makanya itu dilakukan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, hijrah atau hijrah dari lokasi penuh penyimpangan dan sisi syariat, penuh penyelisihan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ke lokasi yang benar-benar mengagungkan sunnah. Ini saudara-saudara kita kaum muslimin di Iran, ya, cerita dari beberapa rekan ustaz yang pernah ke sana, susah untuk ditemui masjid Ahlus Sunnah. Ya. Maka kondisi seperti itu menjadikan mereka seharusnya hijrah ke negeri lain yang dimana negeri tersebut membuat mereka leluasa mengamalkan sunnah. Baik, yang keempat, pembagian hijrah dari sisi batiniyah. Hijrah dari lokasi yang penuh dengan kemaksiatan menuju ke lokasi yang penuh dengan ketaatan. Ya, Masya Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat ke-68, wa inna yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qawmi dhalimin. Dan jika syaitan menjadikan kalian lupa akan larangan-larangan Allah, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang zalim tersebut sesudah teringat akan larangan tersebut. Jadi ada satu tempat yang memang tidak mendukung kita untuk ingat Allah, untuk mengagungkan sunnah. Ya, jangan justru bertahan di tempat itu. Kalau masih memungkinkan kita hijrah. Ya. Dan contoh tentang hal ini adalah hijrahnya seorang pembunuh 100 manusia. Masya Allah, kisah yang masyhur, ya. Kenapa beliau menjadi seorang pembunuh? Karena beliau tinggal di satu tempat yang mendukung dirinya untuk jadi orang jahat. Masya Allah. Untuk menjadi orang yang beriman maksiat. Makanya saat dia ingin taubat, dia datangi seorang ahli ibadah yang saat itu dia baru membunuh 99 orang. Ahli ibadah ini cuma ahli dalam urusan ibadah, tapi tidak ahli dalam sisi ilmu. Dia katakan, ya, ketika dia dengar curhatan si pembunuh ini telah menghabisi 99 nyawa, maka dia katakan tidak ada lagi pintu taubat untuk dirimu. Satu nyawa saja seperti membunuh seluruh manusia. Subhanallah. Dia lupa bahwasanya atau dia tidak faham bahwasanya Allah Maha Mengampun. Akhirnya udah tanggung deh. Satu lagi jadi 100 orang. Sampai kemudian ya, si pembunuh ini datang kepada orang alim dan saleh. Dia katakan, Allah masih tetap menerima taubatmu. Kalau engkau mau pindah dari tempat engkau berada sekarang ke satu negeri, ke satu tempat yang lebih baik keadaannya. Maka pada akhirnya dia jalani proses hijrahnya. Belum sempat sampai ke tempat hijrahnya, ternyata Allah telah mentakdirkan ajalnya tiba. Sampai kemudian dia secara singkat dua malaikat, satu malaikat adab, satu lagi malaikat rahmat, berebutan merasa paling layak untuk membawa roh orang ini.
Malaikat adab merasa lebih berhak untuk bawa rohnya. Kenapa? 100 nyawa. Malaikat rahmat merasa saya berhak. Kenapa? Dia sedang proses hijrah atau kepada Allah. Akhirnya Allah kirimkan malaikat ketiga untuk menjadi penengah. Diperintahkan bagi keduanya untuk mengukur lebih dekat mana jarak yang sudah ditempuh. Apakah jarak lebih dekat kepada tempat yang menjadikan dia jadi pembunuh, atau lebih dekat kepada tempat hijrahnya? Ternyata 1 jengkal lebih dekat menuju tempat hijrahnya. Wow, luar biasa. Ya. Dan dari kisah di atas, ya, seorang pembunuh diperintahkan untuk meninggalkan kampung halaman yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, makanya pentingnya kita kalau memilih tempat tinggal itu, pertama kali yang harus kita lihat adalah keadaan di lingkungan. Makanya ada beberapa hal, ya, bahwasanya sebelum kita menentukan pilihan tinggal di mana, maka kita mesti melihat dulu lingkungannya. Ya, sebelum rumahnya itu sendiri. Nah, ya, lingkungan dulu baru rumah. Masya Allah. Kemudian yang kelima, ya, hijrah karena menyelamatkan diri dari, atau maaf, hijrah dalam rangka untuk menyelamatkan diri dan juga jiwa. Masya Allah. Jadi kalau jiwa kita terancam, maka kita mesti hijrah. Contoh kasus yang seperti ini sebagaimana dialami oleh Nabi Musa. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Dalam surah Al-Qasas ayat 21, Allah abadikan itu bagaimana ketika Nabi Musa keluar, maka keluarlah Nabi Musa dari kota tersebut dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan perasaan khawatir. Ya, kenapa Nabi Musa keluar meninggalkan kota Mesir atau negeri Mesir menuju ke mana? Madian. Masya Allah, barakallahu fikum. Karena rasa takut, jiwanya terancam, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Masya Allah. Sebagaimana pula hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah abadikan dalam surah Al-Ankabut ayat 26, wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan berkatalah Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah, ya, ke tempat yang diperintahkan Rabbku kepada diriku. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan hal seperti ini? Karena beliau ingin dibunuh, ingin dibakar, ingin dirajam, disiksa oleh raja yang berada di negerinya. Bahkan ayahnya juga akan merajam dirinya. Ya Allah, apabila dia terus berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, maka ayahnya mengancam akan merajam dirinya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim berhijrah, ya, agar menghilangkan bahaya bagi dirinya. Masya Allah. Ya, itulah jenis-jenis hijrah dengan anggota badan. Nah, hijrah yang kedua, hijrah ma'nawiyah atau bil qalb, hijrah dengan hati. Ini hijrah yang kaitannya dari ketaatan kepada syaitan menuju ketaatan kepada Allah. Bisa juga dimaknai oleh para ulama, dikatakan maknanya adalah hijrah di saat diri kita tuh masih tertawan oleh hawa nafsu menuju kepada Allah. Ya. Dari dipenuhi rasa takut menuju kepada berharap dan tawakal kepada Allah. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan hijrah bil qalb. Dalilnya adalah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, berarti anaknya perawi hadis yang tadi kisahnya Anda sampaikan dia tadi, yang saat itu masuk Islam, dia awal-awal dulu berhaji. Ini putra ini Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang Islam, orang yang saudara itu selamat dari kejahatan lisannya
wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah, benar-benar berhijrah, dia adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi hadis Nabi yang ini sesuai banget dengan konteks hijrah orang-orang zaman sekarang. Hijrah dari ketaatan kepada jalan syaitan atau ketaatan kepada syaitan menuju ketaatan kepada Allah. Hijrah dari tawanan hawa nafsu, jadi kita menjadi tawanan hawa nafsu menuju ya orang yang benar-benar memasrahkan diri kepada Allah, taat kepada Allah. Ya, hijrah dari rasa takut menuju kepada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kedua hijrah ini merupakan ibadah yang sangat agung juga. Ya, Masya Allah. Ya, konteksnya seperti yang sebelumnya bergelimang riba, aktivitas duniawinya bergelimang riba. Masya Allah. Maka dia akhirnya tinggalkan aktivitas mencari nafkahnya yang di situ terdapat unsur riba. Ini luar biasa juga. Ya. Jadi dilakukan itu kenapa? Karena dia sadar betapa dosa melakukan praktek riba itu sangat besar. Maka dia tinggalkan hal tersebut. Ya. Ini bukan karena saat dia tinggalkan praktek riba itu karena malu di hadapan masyarakat. Ini tidak karena Allah. Karena seperti itu. Karena ada orang malu. Masuk isya. Isya. Setelah itu kita lanjutkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik hijrah secara fisik ataupun hijrah dalam hati itu adalah amalan yang mulia. Ya, jadi kedua itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Bukan hanya ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, hanya orang hijrah dari aktivitas ibadahnya, tapi karena rasa malu motivasinya. Karena teman-temannya mudah hijrah lebih lama, lebih dulu, bahkan mereka berbentuk komunitas, ya, mantan orang-orang berhutang dengan ibadah. Udah mereka buat komunitas, memberikan pencerahan kepada saudara-saudaranya. Ada orang yang hijrah karena rasa malu. Nah, ini tidak ikhlas. Bukan yang seperti itu tentunya. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu." Siapa saja meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah nanti akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi lagi-lagi makna lebih baik di sini jangan harus melulu sama dari sisi materi. Ini perlu difahami. Karena penghargaan yang Allah berikan kepada diri seorang, khususnya yang beriman, bertakwa, termasuk orang-orang yang hijrah, tidaklah dia berikan penghargaan tersebut dengan sesuatu yang remeh. Allah tidak mau berikan sesuatu yang remeh. Dunia itu remeh, sepele. Ya, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran dari sejak Al-Fatihah, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, di mana Allah kasih pujian terhadap dunia. Yang ada Allah ingatkan kita, hati-hati, sifat kedapatan dunia sementara, semua mengenakan. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba aja, nyarinya lama, mendapatkannya lama, nikmatinya cepat. Ya, pengen punya mobil berganti, capek Ustaz, kejar-kejar angkot gitu ya. Ya kalau ada yang belum diberikan enak gitu. Tapi ternyata ada yang terjadi, belum setahun masalah di persendiannya atau bagian lubang tertentu. Periksa ortopedi, kata dokter ortopedi ada masalah. Di jalan harus duduk. Terapinya apa? Harus berjalan kaki. Ya Allah.
Muslim jalan kaki dari sehingga kendaraan itu. Padahal nabung kumpulkan uang untuk bisa beli mobil bisa belasan tahun atau puluhan tahun. Pengen punya kamar yang ada AC-nya. Baru 6 bulan batuk-batuk. Datang ke dokter internis, kata dokter internis, apa bahasan? Apa solusinya tuh? Jangan pakai AC. Subhanallah. Ya. Nah seperti itu juga. Macam berguru. Makanya Allah tidak akan berikan penghargaan. Allah tidak berikan penghargaan kepada hamba yang beriman, yang berhijau dengan sesuatu yang remeh. Tapi Allah berikan sesuatu yang berharga. Apa itu? Di antaranya keistiqamahan. Ya, kelezatan di dalam beribadah. Masya Allah. Nikmat di saat memasuki pintu-pintu kebaikan, hadir dengan miskin. Masya Allah. Itu gimana? Kebanyakan di antara kita memiliki konsep saat dia hijrah, dia menginginkan ganti yang Allah berikan. Itu alhamdulillah milik-milik, tapi dari sisi materi. Maka ketika dia tinggalkan aktivitas cari nafkahnya, dia penuh dengan unsur-unsur riba, ya, kepada jalan yang lebih baik. Dia berharap penghasilannya pun milik dia. Kalau awalnya saat dia masih menduduki jabatan prestisius, tapi kental dengan unsur-unsur riba, dia punya take home pay 25 juta. Ya paling tidak pada saat itu 20 juta lah. Makanya ada ungkapan Apple to Apple. Nah gitu gimana? Sekalipun kenyataannya Apple to Oppo, gak masalah. Masya Allah. Jadi endorse itu kan. Ini perumpamaan saja ya, perumpamaan. Kalau begitu ya, 25 juta. Ya paling tidak 20 juta itu. Karena ganti yang Allah maksudkan di dalam hadis ini, yang Nabi katakan khairun minhu, lebih baik dari sebelumnya. Itu bukan materi ya, tapi di antaranya diberikan dia kelezatan di dalam beribadah, dijadikan dia semakin dekat kepada Allah, dijadikan dia mudah meneteskan air mata mengingat dosa di masa lalu. Itu yang berharga. Karena hal-hal tersebut akan menyelamatkan diri kita nanti di kehidupan akhirat. Bukankah taubat itu akan menghapuskan semua dosa? At-taibu minadz-dzambi, seseorang bertaubat dari dosa-dosanya. Karena la dzamba lahu, seperti orang tidak pernah berbuat dosa. Itu di antara penghargaan terganti Allah akan berikan di antara itu. Selain itu tentunya sangat mampu, sangat mungkin dan sangat mampu Allah memberikan dari sisi materi juga. Cuma tidak melulu harus seperti itu. Ya, karena kita akan kecewa. Bukankah Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada hamba ini sebagai bentuk ganti atas ketaatan yang dia tunjukkan? Pastilah yang lebih baik. Ya. Makanya kalau orang selalu cara pandang materi, sehingga kecewa. Apalagi ketika yang menghembuskan adalah itu dianggap orang yang memiliki kapasitas keilmuan, tokoh agama, tapi selalu motivasi materi. Ini yang bagus, Masya Allah. Kalau anak sekarang bilang ini dan ini, Masya Allah. Barakallahu. Ya, hijrah ketika tertindas itu diantara sebab yang menjadikan seseorang diperintahkan hijrah ketika mengancam keselamatan atau jiwanya. Maka saat itulah orang tersebut memang harus melakukan hijrah, dan itu sudah dicontohkan oleh kaum muslimin di zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri pun ikut melakukan proses hijrah tersebut. Batasannya seperti apa? Dia terancam jiwanya, masuk kategori terancam tentang daruriyatul khams, 5 perkara yang memang harus dijaga. Di antaranya yang pertama, jiwa kita. Ya, kalau ada penindasan itu sudah mengancam jiwa kan. Kemudian mengancam harta benda. Nah, mengancam agama. Jelas peristiwa hijrah yang kita ketahui dari potongan sejarah itu kan memang benar-benar terancam agama. Ya. Kemudian
kemudian terancam juga dari sisi keturunan, ya. Kemudian terancam juga akal sehatnya. Nah, itu di antara perkara-perkara yang kalau kondisinya terancam 5 perkara ini, maka di antaranya ya seseorang masuk kategori darurat. Solusinya dibolehkan untuk hijrah, khusus kaitan dengan hijrah terancam jiwa dan agamanya, ya. Itu. Kemudian bagaimana kondisi real saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Itulah yang kemudian difatwakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina agar mereka hijrah sebagaimana hijrahnya Nabi SAW dari kota suci Mekah. Alasan sebagian kaum muslimin ya untuk tetap berada di Palestina, ya memang kita tidak salahkan, bukan berarti semua harus hijrah. Silakan sebagian yang tetap memilih jalan untuk mempertahankan negerinya dengan melakukan perlawanan sesuai dengan kemampuannya, silakan saja. Tapi juga harus realistis, sebagaimana realistisnya Nabi dan para sahabat di saat negeri yang ditinggalkan adalah negeri yang tentunya jauh lebih mulia dibandingkan Palestina. Palestina mulia, kiblat pertama kaum muslimin. Ada Masjidil Aqsa di situ. Tapi Mekah jauh lebih mulia. Dan kemudian termasuk meninggalkan. Bukan karena nggak cinta, bukan karena nggak melakukan pembelaan terhadap kota suci Mekah, tapi memang kondisinya. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani atau Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, agar kebanyakan kaum muslimin yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk berperang dan sebagainya, hijrah. Negeri-negeri muslimin siap menampung mereka. Tapi kemudian oleh sebagian saudara kita kaum muslimin yang terlalu emosi, mereka mengatakan ini ulama yang menggembosi semangat jihad kaum muslimin. Padahal nggak begitu. Yang jihad silakan berjihad. Tapi bagi kaum yang memang wanita, orang tua, anak-anak, bukankah dengan hijrah itu bisa menyusun kekuatan? Masya Allah. Karena keadaan yang sungguh sangat memprihatinkan sekarang ini kita dapati banyak anak-anak di negeri Palestina, orang Arab, ya, negeri Arab, tapi yang bisa baca Al-Quran, nggak tahu perkara-perkara basic di dalam Islam. Kenapa? Karena negerinya yang carut-marut seperti itu. Berbeda jika mereka mengikuti bagaimana fatwa yang beliau, yang mereka siapkan generasi. Jadi itu dia termasuk contoh konkret di mana ketika kondisi sudah terancam jiwa, ya, maka hijrah adalah jalan terbaik. Ya, itulah yang menjadi motivasi kenapa Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala memberikan fatwa yang seperti itu. Maka hijrah seharusnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Masih ada kesempatan mengambil? Ada. Jika tidak ada, Assalamualaikum Ustaz atas waktunya. Batasan dosa riba itu seperti apa Ustaz? Katakanlah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dana agak besar, dan itu hanya udah usaha atau udah maksimal kesana kemari ikhtiarnya, tapi tidak dapat. Akhirnya yang cepat untuk pembiayaan itu ya dengan riba. Apakah ini masih bisa Masya Allah. Tidak, hal-hal seperti itu tidak masuk kategori diperkenankan seseorang jatuh kepada riba. Kenapa? Itu tadi tidak mengancam jiwa seseorang. Ya. Tapi kalau memang benar-benar darurat, misalnya kondisi orang miskin itu menjadi pihak yang diperbolehkan dia menerima harta riba. Itu sebagaimana fatwa dari banyak ulama. Tapi kalau karena urusan untuk memperkaya diri, untuk berdagang dan sebagainya, enggak, itu tidak masuk kategori darurat. Dia masih bisa mengupayakan lewat pintu-pintu lain yang lebih baik. Di antaranya dia mencari investor yang sama sekali tidak dia menerapkan konsep riba di dalam penanaman modalnya. Banyak, insya Allah. Cuma tinggal kita ini butuh sabar saja. Ya kalau sekiranya nggak dapat, ya kita beralih melakukan bisnis yang sesuai dengan kemampuan permodalan kita. Kadang-kadang kan karena kita terlalu terobsesi harus ini, tapi permodalan sebenarnya nggak memadai. Ya sudah, lakukan saja apa yang menurut kemampuan kita bisa kita lakukan.
nisa. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita di malam hari ini. Karena mohon maaf segala banyak khilaf dan tentu kita mengampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.